Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli. Amin. Pada yang saya hormati, Bapak Heru Prayogo selaku dosen pengampu mata kuliah Cirebon Studies. Perkenankan, saya Jalaluddin Alyamani. Pada pertemuan ke-11 kali ini, saya akan menerangkan tentang tugas Cirebon Studies yang ke-11 ini. Saya akan menerangkan tentang sistem kesenian di Cirebon 2. Pada pertemuan kemarin, itu sudah dijelaskan juga sistem kesenian Cirebon yang pertama, sistem Cirebon 1, kesenian Cirebon 1 yang isinya ada wayang, kesenian wayang, wayang wong, wayang golek, ada wayang kulit juga, serta lukisan kaca. Nah, pada pertemuan sistem pada materi sistem kesenian di Cirebon 2 ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang tari topeng, sintren, bray, dan ronggeng Bugis. Semuanya ini merupakan seni tari ya, yang ada di Cirebon. Pendahuluan, Cirebon merupakan sebuah kota di pesisir pantai utara Jawa. Cirebon merupakan tempat pertemuan tradisi kuno dan ekspresi seni. Dalam presentase kali ini, kita akan menjelajahi 4 seni pertunjukan yang memukau yang telah membentuk identitas budaya Cirebon. Di antaranya ada tari topeng, tari sintren, tari bray, dan tari ronggeng Bugis. Sejarah seni tradisional Kota Cirebon. Sejarah seni tradisional Cirebon itu merupakan warisan dari Kerajaan Cirebon, lebih tepatnya adalah Kesultanan Cirebon. Tradisi seni Cirebon merupakan warisan kerajaan yang dapat ditelusuri kembali ke Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon merupakan sebuah kerajaan pada abad pertengahan yang kuat dan yang memadukan pengaruh Jawa, Islam, dan Tiongkok. Seni tradisional Cirebon merupakan akulturasi budaya. Selama berabad-abad, Cirebon telah menjadi pusat pertukaran budaya, di mana tradisi lokal dan asing telah saling melebur dan bertautan untuk menciptakan lanskap seni yang unik dan dinamis. Sejarah seni tradisional Cirebon juga merupakan pelestarian budaya yang wajib untuk perlu untuk dilestarikan. Saat ini, masyarakat Cirebon mempunyai tantangan untuk melestarikan warisan budaya yang ada di Cirebon dan memastikan bahwa seni pertunjukan yang diwariskan ini nantinya akan terus berkembang dan diwariskan kepada generasi-generasi yang akan datang. Yang pertama ada tari topeng. Asal-usul dan filosofi tari topeng. Tari topeng merupakan warisan budaya. Tari topeng merupakan salah satu warisan seni yang ada di Cirebon. Tradisi tari topeng berakar pada Kesultanan Cirebon, di mana pada awalnya dipertunjukkan sebagai ritual seremonial untuk menghormati leluhur-leluhur dan dewa-dewi di Cirebon. Tari topeng juga menggambarkan filosofi kehidupan masyarakat Cirebon. Tentunya, topeng yang digunakan dalam tari topeng mewakili berbagai aspek sifat manusia, mulai dari yang heroik sampai hingga yang mempunyai sifat nakal. Tari topeng melambangkan kompleksitas dan dualitas pengalaman manusia. Lalu topeng merupakan dinamika pertunjukan. Jadi tari topeng juga menunjukkan dinamika pertunjukan. Pertunjukan tari topeng itu memadukan gerakan-gerakan yang anggun, bentuk topeng yang rumit, dan penceritaan yang mengukau, sehingga mampu menciptakan pertunjukan yang kuat dan mempesona, yang membawa penonton ke alam keajaiban dan refleksi.
Pertunjukan tari topeng itu menggambarkan ritual dan keindahan. Pada tahapan-tahapan tari topeng itu ada pembukaan, tarian ritmis, transformasi topeng, klimaks emosional, lalu ditutup dengan penutup. Pada permulaannya, pada pembukaan tari topeng, pertunjukan tari topeng diawali dengan suasana yang sakral, seringkali diiringi gamelan Jawa yang mengalun lembut. Para penari mengenakan pakaian tradisional yang rumit dan penuh makna. Lalu para penari memasuki panggung dengan gerakan yang tenang dan penuh wibawa. Nah, pada fase ini, atmosfer mistis perlahan mulai terbangun, sehingga mampu mempersiapkan penonton untuk perjalanan spiritual yang akan mereka saksikan nantinya. Lalu pada fase kedua ada tarian ritmis. Pertunjukan dimulai dengan tarian ritmis yang menetapkan nada untuk perjalanan spiritual dan artistik. Gerakan-gerakan yang terukur, menampilkan kekompakan dan sinkronasi yang luar biasa antara penari, pengiring musik, yaitu irama gamelan yang semakin kuat mengiringi tarian, sehingga mampu menciptakan suasana yang dinamis dan penuh energi. Lalu pada tahapan ketiga, itu memasuki transformasi topeng. Pada tahapan ini, para penari tampil dengan terampil memanipulasi topeng mereka, menghidupkan karakter-karakter yang dibawa, sehingga mampu memikat penonton. Pergantian topeng yang dilakukan juga sangat cepat dan tepat, menunjukkan penguasaan teknik yang tinggi. Sementara ekspresi wajah dan gerakan para penari dan gerakan tubuh para penari itu menambah kedalaman dan emosi pada setiap karakter. Setiap topeng mewakili kepribadian dan sifat yang berbeda, yang memberi penonton wawasan yang kaya tentang dunia batin manusia. Pada fase keempat, ini merupakan puncak atau klimaks emosional. Pertunjukan pada fase ini pertunjukan pada fase ini itu mencapai klimaksnya dengan mempertunjukkan emosi, simbolisme, dan penceritaan yang kuat, meninggalkan kesan yang mendalam pada penonton. Klimaks ini bisa berupa pertempuran antara kebaikan dan kejahatan, ataupun perjalanan spiritual untuk menuju pencerahan. Ekspresi wajah yang dramatis, gerakan yang penuh tenaga, dan alunan gamelan yang megah mampu menciptakan puncak emosional yang luar biasa. Pada tahapan terakhir, penutup, pertunjukan tari topeng diakhiri dengan rasa harmoni dan keseimbangan, mencerminkan filosofi holistik yang mendasari tradisi tari topeng. Gerakan-gerakan penari menjadi lebih tenang dan damai. Gamelan yang mengalun juga pelan, meninggalkan penonton dalam suasana kontemplatif yang menenangkan. Penutupan ini itu memberi kesempatan bagi para penonton untuk merefleksikan makna dan pesan yang disampaikan sepanjang pertunjukan tadi. Lalu ada yang kedua, tari sintren. Seni tari sintren itu merupakan seni pertunjukan tarian yang mistis. Pertama ada penari sintren. Penampil sintren itu seringkali ditampilkan atau diperagakan oleh seorang wanita muda. Diakini sang penari mengalami transformasi mistis selama pertunjukan. Ia mengenakan pakaian tradisional yang rumit dan anggun, mencerminkan keindahan dan kesucian. Gerakan penari sintren itu sangat halus dan penuh ekspresi, menggambarkan keadaan trans yang dialami, transisi antara dunia manusia dan mistis tadi. Proses persiapan penari sebelum pertunjukan juga memiliki ritual khusus untuk memperkuat aspek mistis pertunjukan. Lalu ada iringan musikal. Pertunjukan ini, pertunjukan ini setari sintren itu diiringi oleh alunan musik atau ansambel musik yang unik yang mencakup gamelan, kendang, dan suling, sehingga mampu menciptakan suasana yang luar biasa. Gamelan dengan nada-nada mistisnya berfungsi sebagai pengantar ke dunia spiritual. Kendang memberikan irama yang kuat dan dinamis, menggambarkan ketegangan dan kegembiraan. Suling dengan nada-nada lembutnya menambahkan nuansa mistis dan meditatif pada selama pertunjukan. Kombinasi instrumen-instrumen tadi itu
mampu menciptakan suasana yang mendalam dan menghipnotis para penonton. Yang terakhir ada elemen spiritual. Tari sintren itu menggabungkan berbagai elemen spiritual seperti penggunaan dupa, jimat, dan mantra, sehingga menambah aura mistis selama pertunjukan. Dupa yang dibakar itu menciptakan aroma harum yang menenangkan dan meningkatkan suasana spiritual. Jimat yang dikenakan penari diyakini memberikan perlindungan dan kekuatan gaib. Mantra yang diucapkan oleh pawang atau dalang menambahkan dimensi spiritual yang mendalam pada pertunjukan. Semua unsur ini bekerja sama untuk menciptakan suasana mistis dan sakral, membenamkan penonton dalam pengalaman spiritual yang unik. Asal-usul perkembangan tari sintren. Tari sintren merupakan warisan kerajaan Cirebon, sama seperti eh, tadi. Warisan kerajaan. Asal-usul tari sintren itu dapat ditelusuri kembali ke Kesultanan Cirebon, di mana pertunjukan pada awal dipertunjukkan itu tari sintren sebagai ritual kerajaan untuk menghormati roh-roh dewa-dewi. Pertunjukan ini seringkali dikaitkan dengan upacara keagamaan dan ritual kesuburan, mencerminkan kepercayaan masyarakat Cirebon pada kekuatan gaib dan hubungan erat antara dunia manusia dan dunia roh. Tradisi ini kemudian berkembang dan menjadi bagian integral dari kehidupan sosial budaya masyarakat Cirebon. Lalu tari sintren juga merupakan penyebaran budaya. Nah, seiring waktu, tari sintren itu menyebar di berbagai wilayah di Jawa dan beradaptasi dengan tradisi dan kepercayaan lokal. Proses adaptasi ini menghasilkan berbagai variasi sintren. Setiap daerah memiliki ciri khas dalam kostum, musik, pengiring, dan cerita yang ditampilkan. Sintren tidak hanya menjadi pertunjukan seni, tetapi juga berfungsi sebagai media untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan ajaran luhur. Penyebarannya juga menunjukkan dinamika interaksi budaya dan akulturasi yang terjadi di masyarakat Jawa. Seiring perkembangan waktu, tari sintren juga mengalami transformasi kontemporer. Dalam beberapa tahun terakhir, tradisi sintren juga mulai berevolusi dengan interpretasi kontemporer yang mendudukkan unsur mistis dan yang memadukan unsur mistis dengan artistik modern. Para seniman sintren mulai bereksperimen dengan tata panggung, kostum, dan musik, sehingga mampu menciptakan pertunjukan yang lebih atraktif bagi generasi muda, tetapi tanpa meninggalkan esensi spiritual dari tradisi ini. Adaptasi ini merupakan upaya untuk menjaga kelangsungan sintren agar tetap relevan dan menarik di tengah perubahan zaman, sekaligus menjadi jembatan antara warisan budaya dengan perkembangan seni kontemporer. Yang ketiga ada tari Bray. Nah, kalau tari Bray ini berbeda dengan dua tadi. Kalau tari Bray ini lebih menggambarkan ke suasana yang ceria. Bray merupakan tarian rakyat yang ceria. Tarian Bray itu memiliki energi positif. Bray merupakan seni tarian rakyat yang ceria. Dilakukan dengan tempo yang bersemangat, energi yang menular, dan gerakan yang gembira, yang mencerminkan semangat yang vibran dari masyarakat Cirebon. Tari Bray juga mengekspresikan kegembiraan, merupakan bentuk ekspresi dari kegembiraan. Tarian ini sering ditampilkan selama acara perayaan, seperti pernikahan, ataupun festival-festival panen atau sedekah bumi, yang memungkinkan pada para penari untuk mengekspresikan kebahagiaan dan rasa komunitas mereka. Kostum yang dipakai pada tari Bray itu menggunakan kostum tradisional. Para penari mengenakan kostum tradisional yang berwarna-warni yang menambah daya tarik selama pertunjukan, menampilkan warisan budaya yang kaya dari Cirebon. Tarian Bray itu juga menggambarkan tentang kebersamaan antar masyarakat, antar golongan, antar manusia. Jadi tari Bray adalah tarian komunal, sering melibatkan banyak orang, baik penari maupun anggota penonton, sehingga mempromosikan rasa persatuan dan pengalaman bersama oleh
masyarakat, bersama dalam masyarakat. Makna dan fungsi tarian Bray dalam masyarakat. Tarian Bray itu juga mempunyai makna dan fungsi pada masyarakat, utamanya di masyarakat Cirebon. Yang pertama, berfungsi sebagai perayaan atau maknanya itu memiliki unsur apa ya, dalam maknanya itu menggambarkan rasa gembira, sehingga biasanya itu digunakan untuk perayaan. Fungsinya digunakan untuk perayaan. Bray sering ditampilkan selama festival dan perayaan besar, berfungsi sebagai sarana untuk menyatukan orang-orang dan menumbuhkan rasa komunitas. Tarian Bray itu maknanya menggambarkan ekspresi budaya. Tarian Bray ini merupakan ekspresi kuat dari identitas budaya Cirebon, menyebutkan warisan yang kaya dan semangat yang hidup dari daerah Cirebon. Lalu, tarian Bray juga berfungsi sebagai warisan tradisi. Bray memainkan peran penting dalam melestarikan dan mewariskan seni tradisi Cirebon, tradisional Cirebon kepada generasi mendatang, memastikan kelangsungan warisan budaya yang berharga ini. Yang terakhir ada tari ronggeng Bugis. Kalau tari ronggeng Bugis itu merupakan warisan multikultural, jadi tidak khusus, tidak murni dari Cirebon, tetapi penggabungan antara Cirebon dan Bugis. Pengaruh Bugis. Nah, ini ada pengaruh Bugis dalam tarian ronggeng ini. Tarian ronggeng Bugis itu mencerminkan pertukaran budaya antara Cirebon dan Bugis. Musiknya memadukan instrumen tradisional Cirebon dan ritme Bugis. Kostumnya menampilkan motif dan corak khas Bugis. Nah, sehingga merekaya identitasnya. Tarian ronggeng Bugis itu juga tarian yang bentuk ceria ya, sehingga gerakannya itu menampilkan gerakan yang energi. Tarian ronggeng Bugis ini dikenal dengan gerakan lincah dan atraktif, langkah kaki yang rumit, dan gerakan dinamis menciptakan pertunjukan memikat. Ekspresi wajah para penari sangat penting dalam menyampaikan emosi dan cerita yang dibawakan. Tarian ronggeng Bugis juga merupakan warisan bersama. Tarian ronggeng Bugis itu merupakan bukti kekayaan multikultural kota Cirebon. Tarian ini merupakan simbol persatuan budaya yang ditetapkan sebagai penghormatan akar budaya Cirebon dan keberagaman Indonesia, dan merupakan seni sebagai jembatan penghubung antar budaya. Nah, pada tahap terakhir adalah cara melestarikan seni tradisional Cirebon. Ada tantangan dan harapan. Tarian seni tradisional Cirebon, dalam hal ini seni tari ini, itu memiliki tantangan modernisasi. Yang pertama ada tantangan modernisasi. Laju modernisasi dan urbanisasi yang cepat itu mampu mengancam pelestarian bentuk-bentuk seni tradisional, khususnya di Cirebon, karena generasi muda itu cenderung lebih tertarik pada bentuk hiburan yang lebih kontemporer. Yang kedua ada upaya pelestarian. Masyarakat Cirebon, lembaga budaya, dan pemerintah bekerja sama untuk mengembangkan strategi demi melindungi tradisi-tradisi yang berharga ini, termasuk program pendidikan, platform pertunjukan, dan festival budaya. Yang ketiga ada harapan masyarakat Cirebon untuk masa depan. Nah, dengan dedikasi yang berkelanjutan dan pendekatan kreatif, warisan budaya yang kaya dari Cirebon ini dapat diwariskan kepada generasi muda mendatang. Pastikan bahwa seni pertunjukan yang memukau ini tuh terus berkembang dan menginspirasi baik bagi penonton di tingkat lokal maupun global. Nah, ini tadi merupakan penjelasan sedikit dari saya mengenai seni tradisional Cirebon kedua. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan selama saya menyampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.